Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas SKMP 007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa saja yang saya sudah pelajari dari MK PHK atau pengatur aplikasi komputer. Karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Microsoft Word, dan video ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Nah, pada bagian pertama di Microsoft Excel ini yaitu rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah aplikasi pengelola angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Nah, langkah-langkah membuka Microsoft itu, tekan ikon Start pada pojok kiri bawah atau ikon Windows, pilih All Program, selanjutnya arahkan pada folder Microsoft Office, lalu pilih aplikasi Microsoft Office. Nah, di sini ada gambarnya, contoh gambarnya, atau cara dalam bentuk gambar. Ini tampilannya. Nah, setelah membuka Microsoft Excel, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sudah ada fungsi-fungsinya dari ikon-ikon yang sebelumnya. Ikon button Office bulat itu fungsinya untuk menampilkan menu-menu utama seperti terdiri atas perintah Save, Open New, Print, Close. Nah, KIT atau Quick Access Toolbar, tombol yang biasa kita gunakan Save, Window, atau Reader. Nah, menu bar tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu, yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa baca saja di sini. Ada tab boxer, insert boxer, status bar, dokumen area, horizontal scroll bar. Ini dasarnya ya, atau tampilan utamanya. Nah, di sini ada ikon atau gambar tombol exit toolbar itu yang ini. Toolbar seperti video sebelumnya, yaitu bisa disebut baris judul. Nah, di sini ada Windows minus untuk meminimasi Microsoft Office Excel. Kotak-kotak untuk membesarkan atau mengecilkan lembar kerja Microsoft Excel. Tombol X merah, tombol untuk menutup lembar kerja Microsoft Office Excel. Nah, di sini ada gambarannya. Minus, ini kotak-kotak, ini X. Ribbon tidak jauh berbeda dengan Office Word. Tombol ini memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan pengeditan atau pembuatan dokumen Microsoft Office Excel. Nah, terdapat beberapa menu pada ribbon ini, seperti Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data Review, View. Setiap menu pada ribbon mempunyai semacam grup sendiri. Contohnya, menu ribbon terdapat grup Clipboard, Font, Alignment, Number, Style, Field, Editing. Nah, ini contoh gambaran grup font. Klik segitiga pada pojok kanan bawah grup untuk menampilkan detail editing pada menu tersebut. Nah, ini juga ada mini toolbar. Di sini juga ada mini toolbar. Pada Microsoft Excel terdapat juga mini toolbar yang bisa kita akses, dan berikut adalah tampilannya. Nah, ini gambarannya ya. Jika teman-teman tahu, biasanya untuk mengeluarkan tampilan seperti ini, mini toolbar ini, bisa kita klik kanan atau kita klik kiri, lalu otomatis muncul sendiri.
Nah, ini tampilan seluruhannya. Di sini yang atas ini grup ribbon home dan yang bawah ini grup insert. Nah, selanjutnya dasar-dasar Microsoft Excel. Formula dasar dari Microsoft Excel. Fungsi arithmetika yang bisa digunakan pada Microsoft Excel seperti sum, max, min, rank, dan count. Pengelolaan laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Excel. Salah satunya dengan berbagai macam rumus. Rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas bagaimana cara penggunaan atau fungsinya, mari kita bahas. Nah, operasi arithmetika pada Microsoft Office Excel. Pertama ada plus sama dengan penjumlahan atau A1 ditambah A2. Di ini plus, min, bintang itu perkalian, dan garis miring itu pembagian, perpangkatan, dan persentase itu persentase. Nah, di sini tampilannya, jika satu kotak ini disebut encel, yaitu B3. Nah, yang warna oranye ini yang disebut range baris, yaitu range baris dari D3 sampai F3. Dan yang hijau ini yang disebut range kolom, yaitu kolom H3 sampai H7. Dan yang biru ini yang disebut dengan range baris dan kolom, yaitu J3 sampai K7. Jika satu doang disebut posisi intercept aktif C13. Tampilannya ada di atas ini. Nah, contoh penggunaan rumus penjumlahan yaitu dengan nilai UTS ditambah nilai UAS. Rumusnya sama dengan klik nilai UTS lalu plus atau tambah nilai UAS C2. Maka hasilnya akan muncul di D. Nah, yang pertama ada rumus sum. Sum digunakan untuk penjumlahan data. Rumus sum dapat dibuat sebagai berikut. Sum sama dengan sum data 1 titik 2 data kesekian. Nah, yang kedua ada average. Average digunakan untuk pencarian nilai tengah atau nilai rata-rata pada data. Rumus average dapat dibuat seperti berikut. Nah, dengan average data 1 titik 2 data kesekian. Contoh gambarannya seperti ini. Fungsi max berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi pada data. Rumusnya seperti sebelumnya. Nah, sini juga ada min. Min berfungsi untuk mencari nilai paling rendah pada data. Nah, count pada fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Rumus count dapat dibuat sebagai berikut. Nah, count data ke 1 titik 2 data kesekian. Selanjutnya formula pada Excel. Nah, di sini ada tabel fungsi, rumus, dan fungsi atau kegunaannya. Reg ada reg yaitu fungsinya untuk pengambilan karakter dari sebelah kanan, dan left ambil karakter dari sebelah kiri. Mid pilih beberapa karakter dari tengah, lalu upper ubah tulisan menjadi besar semua, dan ada lower ubah tulisan menjadi kecil semua. Ada proper ubah tulisan pertama menjadi kapital. Nah, juga ada if fungsinya memberikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Nah, di sini ada contoh penggunaan rumus right. Itu sistem teksnya itu sistem komputer. Ini rumusnya sama dengan right B2 titik koma 6. Nah, artinya 6 karakter dari sebelah kanan
itu apa? Maka munculnya komputer. Kenapa komputer? Karena rumusnya itu hanya mengambil 6. Kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya komputer. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan rumus left. Rumusnya itu left B2 titik koma 6. Hasilnya maka hasilnya sistem. Kenapa sistem? Karena 6 karakter dari sebelah kiri itu sistem. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan rumus mid. Rumusnya mid B2 titik koma 3 titik koma 5. Maka hasilnya akan sistem. Kenapa hasilnya sistem? Karena di rumusnya diambil dari karakter 3 sampai 5. Nah, maka munculnya sistem. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan rumus per. Yaitu pilih kolom yang kita mau ubah. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini juga ada lower itu mengecilkan semua karakter atau teks ya. Rumusnya itu sama dengan lower B2 atau ini sistem komputer ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang tadinya di setiap awal kalimatnya ada kapitalnya, maka hasilnya akan berubah menjadi huruf kecil semua. Di sini ada proper. Rumus proper seperti yang rumus sebelumnya, dengan proper kedua atau pilih kolom yang kita mau ubah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi proper itu hasil pemberian kapital di awal huruf. Nah, di sini juga ada penggunaan rumus if. Di sini ada contoh tabelnya penggunaan rumus if. Kita akan memberikan ketika pada data di atas. Ketika yang akan dibuat adalah apabila nilai Amir lebih besar sama dengan 70, maka mendapatkan kelulusan. Namun apabila Amir kurang dari 70, maka akan mendapatkan gagal. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan if buka kurung pilih nilainya lalu lebih besar dari sama dengan 70 titik koma tanda kutip lulus tanda kutip lagi titik koma tanda kutip lagi gagal tanda kutip tutup kurung, maka otomatis akan muncul seperti ini. Jika nilainya lebih dari 70 maka lulus, dan apabila nilainya kurang dari 70 akan gagal. Nah, kita berikan contoh yang lain. Buatlah data seperti berikut. Ketentuannya untuk mengisi grade ini, grading 90 sampai dengan 100 itu nilainya A, dan grading 80 sampai 89 itu nilainya B, dan grading 70 sampai 79 itu nilainya C, grading 60 sampai 69 itu nilainya D. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Nah, untuk menentukan nilai gunakan rumus sebagai berikut. Kalian bisa gunakan rumus seperti ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya Microsoft Office Excel, dasar-dasar Microsoft Excel. Formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, akunting, tax, dan juga departemen lainnya.
Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data kesampingan atau mencari data ke bawah. Nah, VLOOKUP, vertical lookup, sesuai dengan judulnya, VLOOKUP atau vertical lookup merupakan pencarian data secara vertikal atau secara ke samping. Contoh rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, cell master table kolom keberapa yang akan kita ambil, lalu tool flash biasanya 1 atau 0, dimana cell master itu data yang judulnya sama sekali table master, dan master table data master yang kita buat sebelumnya atau data originalnya. Dan kolom master keberapa itu kita akan mengambil kolom yang beberapa dari data utama tersebut. True atau false untuk memastikan data tersebut benar, biasanya bernilai 0. Nah, di sini ada contoh penggunaan VLOOKUP-nya. Di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini ada nomor kode golongan, nama karyawan, golongan. Yang masih kosong itu golongan, dan di atas sudah ada golongannya. Maka kita hanya mengisi kolom pada bagian golongan. Nah, buatlah formula berikut pada kolom S9. VLOOKUP C9 golongan 2,0. C9 merupakan kode golongan. Golongan adalah rank data master. 2 merupakan kolom kedua yang ada pada table master. Dan 0 ada true and false. Nah, di sini juga ada lookup. Berbeda dengan VLOOKUP, lookup merupakan horizontal lookup, di mana kita mencari data ke bawah, contohnya seperti di bawah. Nah, di sini ada contohnya. Yang di kotak kuning ini judul baris, dan yang di garis biru ini data-datanya tersusun ke samping kanan. Nah, di sini ada gambar yang di kotak kuning ini nomor baris 1 dan yang biru ini nomor baris 2. Di sini juga ada contoh penulisan formulanya atau rumus lookup-nya. Sama dengan lookup, data acuan, table master, nomor baris. Mungkin itu saja penjelasan yang saya pahami dari MK PAK ini atau pengantar aplikasi komputer. Mohon maaf bila penjelasan dari saya ini kurang bisa dipahami, dan mohon maaf juga bila ada kata atau cara yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.